Bab 1949 Mayat Naga. Hal-hal yang tidak diketahui dapat menimbulkan ketakutan besar bagi orang-orang. Zhang Yi tidak lagi menyembunyikan rahasianya saat ini. Deng Sentong. Dia berteriak keras, dan bayangan di tubuhnya membuka sebuah pintu. Dan Deng Sentong muncul dari bayangan sambil memegang bintang Tiandao. Cahaya yang menyilaukan membentangkan kegelapan. Meskipun terkompresi dengan sangat kuat, namun hal itu juga membuat penglihatan Zhang Yi tidak lagi begitu terbatas. Hampir semua anggota tempur keluar dari bayang-bayang dan mengikuti Zhang Yi, siap bertarung melawan musuh yang tidak dikenal. Dan pada saat ini, Zhang Yi akhirnya melihat benda apa yang membawa kegelapan itu. Kedai itu melayang ke atas pada suatu titik, dengan lampu hijau berkelap-kelip di dalamnya, dan di bawahnya, sebuah tubuh yang panjang dan besar terlihat. Tubuhnya, yang terdiri dari mayat dan tulang busuk yang tak terhitung jumlahnya, panjangnya ratusan meter dan dipenuhi aura kematian yang mengerikan. Jiwa semua orang yang pernah dilihat Zhang Yi sebelumnya kini melekat pada kompleks mayat yang panjang ini. Zhang Yi hanya melirik sekilas dan melihat sedikitnya 1000 mayat. Tyrant Jedi, Phoenix, Ghostface Nun, dan bahkan mayat Ode Biao yang relatif segar semuanya muncul di atas koleksi ini. Tekanan yang menggetarkan jiwa membuat Zhang Yi tiba-tiba berpikir tentang apa itu. Klon impian Mamen, pemimpin Phantom Wall, pemimpin hantu yang menjaga jalan kematian disebut naga mayat. Ia mengendalikan jiwa-jiwa orang mati, dan semua jiwa dan mayat orang-orang kuat yang mati di mata iblis akan dikumpulkan olehnya. Bentuklah monster dengan kekuatan tempur yang mengerikan dan tidak bisa mati. Kan berdiri di samping Zhang Yi, membuka mulutnya lebar-lebar, dan berkata dengan ngeri, "Ini, begitu banyak orang kuat yang mati. Bagaimana kita akan bertarung?" Apa yang dilihat Zhang Yi sebelumnya hanya kurang dari 1% dari jiwa-jiwa yang mati itu. Terlebih lagi, mereka abadi dan mustahil mengalahkan mereka menggunakan cara konvensional. Meskipun Zhang Yi mengalahkan sebagian besar hantu, ia juga secara langsung memimpin keluar raja sebenarnya dunia ini, Sang Naga Mayat. Ga, hehehe, hehehe. Segala macam tawa aneh datang dari langit. Seekor naga mayat besar melayang di udara. Seluruhnya diselimuti oleh bola energi kematian yang besar. Sulit membayangkan betapa kuatnya monster ini. Rasa tertekan yang amat besar membuat ekspresi semua orang menjadi serius. Hanya Zhang Yi yang menunjukkan ketenangan yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin saat ini. Tidak terduga. Jika Anda ingin menyegel Mamen, Anda pasti harus bertarung dengan para pemimpin hantu ini. Cepat atau lambat Anda akan menemuinya. Kalau begitu, ayo bertarung. Kan menatap Zhang Yi dengan heran. Zhang Tua, bagaimana kita akan melawan orang-orang kuat dari generasi sebelumnya, yang juga abadi? Mari kita cari cara untuk melarikan diri secepat mungkin. Pada saat ini, suara yang Sin datang dari samping. Kan, apakah kamu belum melihatnya? Kan memandang yang Sin. Sin, bagaimana menurutmu? Yang Sin menatapkan. Cahaya redup bersinar melalui mata obsidiannya. Jika kita tidak bisa menyingkirkan orang ini, kita tidak akan bisa keluar dari jalan raya maut ini. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Kan masih merasa bahwa tidak ada harapan untuk mengalahkan keberadaan semacam ini. Bahkan Zhang Yi saat ini tidak dapat melakukan itu. Tentu saja aku punya caranya. Yang Sin tidak lagi melihat ekspresi Kan, tetapi hanya berjalan ke sisi kiri Zhang Yi. Zhang Yi menatap naga mayat besar. Zhang Yi menatap naga mayat besar di langit, mengulurkan tangannya dan dengan ringan menggambarnya di udara. Kemudian sebuah pintu dimensi muncul di dunia. Ledakan. Sepatu bot tempur raksasa melangkah di jalan raya kematian. Tanah seketika hancur, dan aura kematian yang pekat memenuhi sekelilingnya. Ketika Kan melihat dengan jelas keberadaan yang terbebaskan, pupil matanya menyusut tajam, dan yang lainnya juga tanpa sadar mundur beberapa langkah. Karena orang ini tidak lain adalah gagak kejahatan yang pernah disegel di dimensi lain oleh Zhang Yi. Gagak kejahatan berdiri di depan Zhang Yi, dikelilingi aura kematian dan memegang tombak pemakan iblis besar di tangannya. Sekarang ada 8 Crows of Sin.
Ia tidak memiliki apa yang disebut badan utama. Setiap kali mati, jumlahnya akan terbagi dua dan kekuatannya akan semakin ditingkatkan. Itu kan menunjuk ke arah gagak dosa dan begitu gembira hingga ia tidak dapat berbicara. Yang Xin meliriknya dan berkata, apa yang aneh tentang itu? Titik terlemahnya adalah kekuatan mentalnya. Burung gagak dosa melambangkan kekuatan militer. Jika kita menggunakan mutan manusia untuk menggambarkannya, itu adalah orang yang memiliki kemampuan memperkuat. Terlebih lagi, sekarang Mamen diserang oleh 4 penunggang kuda dan berada dalam kondisi tidak aktif, yang juga merupakan saat di mana kekuatan mentalnya paling lemah. Oleh karena itu, Yang Xin mengendalikan burung gagak jahat itu. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa Zhang Yi tidak takut dengan tantangan yang akan datang. Sambil mengendalikan tombak Longinus, Zhang Yi meminta Yang Xin untuk memberi perintah kepada gagak kejahatan. Yang Xin menunjuk ke arah naga mayat yang melayang di langit dan berkata, bunuh dia. Cahaya merah menyala di mata gelap Crow of Doom. Ia mengangkat kepalanya dan menatap monster di langit. Ia mengembangkan sayapnya sekuat tenaga. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan ia menunggangi angin dan melesat menuju naga mayat. Naga mayat merasakan kekuatan musuh di depannya dan segera mulai menyerang. Di tubuhnya, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan dengan selang yang mirip akar tanaman. Tubuh mayat-mayat itu masih bergerak, dan ketika menyerang, ia langsung mengendalikan mayat-mayat itu dan menggunakan kemampuan mereka saat mereka masih hidup. Cahaya dan bayangan warna-warni meledak di bawah langit yang gelap. Itu adalah badai energi yang berwarna-warni. Sangat mengerikan. Bahkan Zhang Yi mengerutkan kening saat melihatnya. Kekuatan naga mayat dapat tumbuh tanpa batas. Semakin banyak jiwa yang mati di bawah pengawasan iblis, maka iblis akan semakin kuat. Bahkan mungkin ini adalah pemimpin hantu terkuat yang pernah mereka temui. Untungnya, Crow of Sin juga dapat membelah tanpa batas dan memiliki atribut keabadian. Energi warna-warni itu berkumpul menjadi badai yang amat mengerikan, yang tiba-tiba jatuh dari ujung langit dan langsung menuju ke arah Crow of Sin. Hanya dengan satu serangan saja, bahkan tombak pemakan iblis milik Crow of Evil pun tak kuasa menahan kekuatannya yang dahsyat dan langsung hancur berkeping-keping. Namun setelah serangan ini, daging Crow of Sin yang hancur dengan cepat membentuk dua Crow of Sin yang identik, tetapi bahkan lebih kuat. Dukun. Mereka menjadi sangat marah, dan memandang naga mayat di hadapan mereka sebagai musuh bebuyutan yang harus dibunuh, lalu terbang ke langit. Dukun. Dari kiri dan kanan, gelombang suara yang mengerikan menyerang naga mayat. Tubuh naga mayat itu melingkar, dan mayat-mayat di atasnya bergoyang, membentuk perisai energi untuk menahan serangan gagak dosa. Namun, jeda sesaat ini sudah cukup bagi kedua gagak kejahatan untuk menyerbu maju, lalu mengangkat tombak pemakan setan di tangan mereka dan menebas dengan ganas. Hualala! Mayat-mayat itu bergoyang bagaikan dedaunan di pohon, berdesir. Sejumlah besar mayat segera disiram dengan selang dan dilarikan ke depan, mengepung kedua gagak dosa itu sepenuhnya.